Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali ya dengan Bu Rian pada pembelajaran tematik. Pada pembelajaran hari ini tematik kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru ingatkan kembali ya, 3M-nya harus terus dilaksanakan ya, agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bersama-sama kembali belajar di sekolah. Dan sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, kita mulai pembelajaran nih anak-anak. Kita masuk ke subtema 4, penghematan energi. Menghemat energi, apa sih menghemat energi itu? Nah, menghemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Nah, kalian kan sudah mengetahui nih bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Nah, penggunaan energi alternatif itu perlu dipikirkan agar menjaga ketersediaan energi. Nah, kalian tuh harus ikut serta menjaga ketersediaan energi ini. Caranya dengan menghemat penggunaan energi nih. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara menghemat energi. Nah, di sini yang pertama, menggunakan air dan listrik secukupnya. Yang kedua, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum. Ini sudah Ibu Guru jelaskan juga ya di pembelajaran sebelumnya. Ini adalah cara-cara menghemat energi. Nah, kita mulai masuk ke pembelajaran pertama ya anak-anak. Pembelajaran pertama, di sini ada sebuah teks tentang menghemat penggunaan energi. Di sini ada rumah dayu nih. Rumah dayu itu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman, banyak pohon, jendelanya banyak. Nah, dari sini rumah dayu tuh terlihat bersih karena pohon-pohonnya pada subur. Nah, di sini udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Nah, akhirnya lingkungannya menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat nih. Rumah dayu itu nggak perlu lagi nih pendingin ruangan. Dengan demikian, dayu dan keluarga juga ikut menghemat energi. Ikut juga menjaga ketersediaan energi. Nah, dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listriknya juga menjadi murah. Karena apa? Karena tadi dayu tuh rumahnya banyak jendelanya, jadi udara itu bisa masuk. Udara apalagi di rumah dayu itu kan banyak pohon-pohon, udaranya sejuk. Nah, ini juga merupakan penghematan sumber energi listrik. Nah, di sini nanti ada soalnya nih, kita coba kerjakan ya. Soal yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Pada teks tersebut yang dilakukan dayu dan keluarga adalah, yang dilakukan dayu adalah rumah dayu memiliki pepohonan yang teduh. Yang kedua, jendela dan lubang udara di rumah dayu itu banyak. Sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya kita telah membuat gerakan ramah lingkungan dan biaya listrik juga menjadi lebih murah. Mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Kenapa ya? Nah, karena dengan menanam pohon maka suhu di sekitar kita menjadi lebih sejuk sehingga tidak perlu lagi nih menggunakan AC, kipas angin atau air cooler dan semacamnya. Jadi udah cukup udara yang sepoi-sepoi angin dari luar itu membuat rumah kita sejuk dan tidak perlu lagi menggunakan alat-alat pendingin ya. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini Benny dan Edo membuat kincir angin nih yang bisa kalian lihat pada halaman 155 dan sampai 157. Di sini ada cara-caranya nih. Karena kita masih belum bisa praktek ya anak-anak, praktek bersama-sama ya di kelas. Jadi kalian bisa
baca sendiri cara-caranya yang sudah ada di halaman 155 sampai 157. Nanti kalian praktekkan ya. Nanti ini Ibu Guru bisa buat tugas untuk kalian ya. Nah, tadi kan Edo sama Benny babot kincir angin ya. Nah, kincir angin Edo dan Benny itu berbeda. Kincir angin milik Benny lebih besar dari Edo karena kertas yang digunakan Benny lebih besar. Nah, di sini kita akan belajar tentang keliling dan luas bangun datar. Perhatikan ukuran kertas milik Benny dan Edo. Nah, kertas Benny itu lebih besar dibanding kertas Edo. Berarti kalau kertasnya lebih besar, berarti ukuran luas kertasnya juga lebih besar, berbeda ya. Kalau kertasnya lebih besar berarti luasnya lebih besar. Kalau kertasnya kecil berarti dia luasnya kecil. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep keliling dan luas. Nah, kita mulai dengan mempelajari konsep keliling menggunakan alat ukur yang tidak baku. Nah, di sini Ibu Guru ada gambar. Gambar persegi panjang. Di sini lebar, di sini panjang. Nah, bagaimana menghitung keliling persegi panjang ini nih, bangun datar ini? Nah, dilihat. Ini Ibu Guru coba menggunakan korek api. Nah, yang di atas ada 3 korek api. Selanjutnya yang di bawah nih yang panjang ini ada berapa korek api? 1, 2, 3, 4. Ada 4 korek api. Jadi lebarnya 3, panjangnya 4. Nah, dilihat panjang 4 batang korek api nih. Tadi panjangnya nih ada 4 ya, sudah kita hitung sama-sama. Lebarnya 3 batang korek api. Selanjutnya kelilingnya bagaimana? Nah, kelilingnya itu 4 batang korek api ditambah 4 batang korek api dikurungin tambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Kok 4 batang tambah 4, 3 ditambah 4 bagaimana? Nah, di sini kan sudah nih. Keliling itu yang disebut keliling itu yang semuanya nih dari sini ke sini ke sini ke sini nih disebut keliling. Sisi-sisinya nih. Semua sisi-sisi ini disebut keliling. Nah, bagaimana sih kok bisa dibilang 4 ditambah 4, 3 ditambah 3? Dilihat, ini kan 4 panjangnya. Di sebelahnya juga dia ada 4, ada 2 ya. Nah, di sini 3, di bawahnya pun ada 3. Jadi 4 tambah 4 ditambah 3 tambah 3. Atau bisa kalian tulis seperti ini. 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 4 berarti ini 4-nya ada 2. Berarti 2 dikali 4 panjangnya ada 2 nih. 2 dikali 3 lebarnya ada 2 juga. Di sini 3, di sini 3. Berarti 2 dikali 3. 2 kali 4 adalah 8. Ditambah 2 dikali 3 adalah 6. Berarti 8 tambah 6 adalah 14 batang korek api. Nah, keliling seluruhnya ini ada 14 batang korek api. Nah, ini adalah konsep dari keliling. Ingat ya, pokoknya kalau keliling itu berarti sini nih semua dijumlahkan pinggir-pinggir sisinya nih. Pinggir-pinggir sininya ditambah. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang luas. Apa sih luas itu? Nah, di sini Ibu Guru punya gambar nih, persegi panjang. Berapa sih luas persegi panjang tersebut dan luas itu apa? Luas adalah menutupi permukaan bangun datar dengan satuan luas. Nah, yang berapa banyak yang menutupi bangun datar ini dengan satuan luas nih? Ibu Guru makanya menggunakan satuan persegi. Nah, kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Nah, ternyata permukaan persegi panjang ini dapat ditutupi oleh 18 persegi satuan. Maka bisa dikatakan bahwa luas persegi panjang ini adalah 18 persegi satuan. Nah, bisa kita perhatikan lagi. Nah, di sini ada baris dan kolom. Nah, kita lihat baris dan kolom. Nah, di sini ada panjang, ada lebar. Nah,
Di sini juga kita bisa menggunakan rumus luas itu panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar berarti bisa kita tulis 6 dikali 3. Di sininya 6, panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya adalah 3. 1, 2, 3. Berarti panjang dikali lebar adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, berarti luas persegi panjang ini bisa ditulis juga seperti ini. Adalah 18 satuan, hasilnya adalah 18 satuan persegi. Nah, ini 18, ini 18. Ini adalah konsep tentang luas. Jadi, luas itu berapa banyak sih benda yang dapat menutupi permukaan benda ini. Jadi, berapa banyak kubus satuan yang dapat menutupi persegi panjang ini. Dan ternyata di sini ada 18 persegi satuan yang dapat menutupi bangun persegi panjang. Ini adalah konsep luas. Nah, tadi kan yang keliling itu yang di pinggir-pinggirannya ya. Nah, ini adalah luas. Nah, ada contohnya, kita lihat. Nah, contoh soalnya bisa dilihat. Di sini ada panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5. Lebarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bisa kita tulis 5 dikali 6. Panjang dikali lebar. 5 dikali 6. Berarti luas gambar ini adalah 30 persegi satuan. Nah, selanjutnya dihitung lagi nih. Panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4, lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 dikali 5. Di sini 4, di sini 5. 4 dikali 5 sama dengan 20 persegi satuan. Di sini kamu paham ya anak-anak? Atas penjelasan Ibu Guru. Kita masuk ke pembelajaran kedua nih tentang pengamalan sila kelima. Pada gambar tersebut nih, pada gambar ini kalian apa sih yang bisa kalian berpendapat? Apa pendapat kalian tentang perilaku anak yang pada gambar tersebut nih? Pada gambar ini apa pendapat kalian? Nah, perilaku anak pada gambar tersebut ini tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Apa sih sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima gimana kok dia tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima? Nah, dilihat. Pengamalan sila kelima itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus yang kedua, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup yang mewah. Nah, yang gambar tersebut ini adalah pemborosan. Semuanya nyala, lampu nyala, TV nyala, radio nyala, air nyala. Ini adalah pemborosan. Nah, pemborosan itu tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Seseorang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Nah, selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Nah, padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Allah juga tidak suka ya pemborosan ya, mubazir. Nah, ini tidak sesuai dengan sila kelima. Selanjutnya ada senam ritmik atau irama. Nah, senam ritmik atau irama itu senam yang digerakannya diiringi oleh irama. Nah, irama itu bisa berupa musik atau dengan hitungan. Nah, di sini ada cara-caranya nih. Kalian bisa melihat senamnya pada halaman 165 dan 167. Bisa kalian praktekkan sendiri nanti di rumah ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu membuat kipas dari karton bekas. Nah, kamu tadi kan sebelumnya membuat kincir angin ya. Sekarang membuat kipas dari karton bekas. Nah, bisa kalian lihat sendiri pada halaman 169 dan 171. Nanti kita praktekkan ya. Cara-caranya nanti kalian bisa lihat pada halaman tersebut ya. Nah, selanjutnya ada gambar nih. Apa sih gambar ini? Apa yang terjadi pada gambar? Nah, gambar ini adalah orang-orang sedang mengantri air bersih. Nah, di sini ada pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, yang mereka lakukan adalah sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Mengapa mereka melakukannya? Nah, karena
kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di mana sih biasanya kejadian tersebut? Nah, biasanya itu kejadian di daerah-daerah terpencil ya, yang kekurangan air, yang membutuhkan air bersih. Dan pertanyaan selanjutnya bisa kalian kerjakan nih nanti, bisa kalian kerjakan bersama orang tua kalian ya. Apa sih saran untuk orang-orang tersebut dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Nah, kita air yang kita gunakan harus secukupnya agar kita berhemat, agar kita tidak terjadi nih mengantri air bersih atau kekurangan air bersih. Kita harus menghemat air bersih. Nah, pembelajaran hari ini Ibu Guru akhiri nih, Ibu Guru sudahi. Nanti seperti biasa latihannya Ibu Guru share di grup ya anak-anak. Nah, semoga apa yang sudah Ibu Guru sampaikan bisa kalian pahami ya. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 selesai. Next kita akan belajar tentang pembelajaran 4, 5, dan 6. Ibu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.